Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Caroline dengan NIM X942402360. Di sini saya akan mempresentasikan hasil elaborasi pemahaman saya terkait membandingkan satu artikel atau makalah dengan hasil diskusi kelompok saya sebelumnya terkait kemampuan perspektif. Di sini saya mengambil sumber Describe dengan judul penilaian dan asesmen dalam pemahaman UBD dari poin memiliki perspektif. Di makalah ini mengutip dari buku karya Wiggin dan McTighe, di mana di buku itu menyatakan bahwa tingkat perspektif dapat digolongkan menjadi 6 tingkatan dari uncritical hingga insightful. Dan di insightful ini berarti siswa itu memiliki perspektif yang sangat tajam, memiliki nilai baru dan berwawasan luas, mencakup perspektif yang lainnya, kritis dan tidak memihak. Kemudian di tingkat uncritical itu merupakan tingkat paling awal atau paling dini, yang berarti perspektif siswa dipengaruhi oleh perasaan atau pandangannya secara pribadi, dan pandangan itu adalah sempit atau satu arah saja dan mengabaikan perspektif lainnya. Kemudian menurut penulis, untuk menilai suatu perspektif dapat digunakan instrumen dalam menilai poin-poin dalam aspek perspektif. Penilaian pemahaman pada aspek perspektif sendiri dilakukan dengan metode SSI atau Socio-Scientific Issue melalui pemberian masalah sosiokultural yang kompleks dan relevan bagi peserta. Sebagai contoh, penilaian kredibel atau kredibilitas suatu argumen menggunakan metode scaffolding berdasarkan bukti atau temuan ilmiah yang mendukung argumen tersebut. Kemudian pada kriteria atau indikator logis, misalnya dapat digunakan beberapa metode pengujian, salah satunya menurut menggunakan metode Two-Main Argument Pattern atau TAP, yang menekankan pada penilaian logis tidaknya suatu pernyataan dengan mengevaluasi sisi klaim, data, dukungan, modalitas, dan bantahan suatu argumen distantif. Nah, dalam makalah ini terdapat penilaian indikator aspek wawasan, memperhatikan beberapa indikator seperti kemampuan konseptual, berpendapat, kedalaman analisis, kemudian komunikatif, serta menyimpulkan. Sedangkan untuk aspek mengungkapkan dapat dilihat dari dua hal, yaitu isi pendapat atau gagasan dan penalaran dari pendapat atau gagasan yang diungkapkan. Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan, kriteria atau indikator tersebut kemudian dapat diolah menjadi suatu rubrik dan digunakan untuk penilaian. Hasil dari penilaian tersebut dapat menunjukkan tingkat kemampuan perspektif peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah ulasan terkait makalah sebelumnya. Membandingkan dengan hasil diskusi kelompok saya menyimpulkan bahwa poin penilaian dan evaluasi di setiap indikator sebenarnya hampir sama ya. Di sini hal yang membedakan adalah terdapat perbedaan indikator. Penulisan tersebut menggunakan 4 indikator untuk menilai kemampuan perspektif, di mana yang membedakan dengan kelompok saya itu adalah indikator ini yang tidak biasa atau masuk akal dijadikan satu menjadi indikator logis, sedangkan di kelompok saya dibagi dua, yaitu adalah tidak biasa dan masuk akal. Namun saya simpulkan keseluruhan indikator ini sama-sama menentukan kelayakan peserta didik apakah memiliki kemampuan perspektif yang tajam dan memiliki nilai baru, berwawasan luas, dan mencakup perspektif yang lainnya, kritis dan tidak memihak. Demikian hasil pemaparan saya terkait membandingkan dua hasil diskusi, di mana makalah yang saya cari dengan hasil diskusi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.